Ayat yang mana? Dari Bapakku. Ayat yang mana? Yohanes berapa itu? Pokoknya kan Bang, tapi ada kutipannya kan kayak gitu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, Dari berbicara diriku tentang sendiri. Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang duinaturnya. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ingat, ketika Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa Sang Firman itu mengambil rupa manusia? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, untuk menyatakan Sang Bapa. Karena Bapa ini kan berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, berbicara tentang Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang duinaturnya, Pak. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah. Sebentar, jangan dipotong. Sebentar, jangan dipotong. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan Tuhan Yesus yang sepenuhnya manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan sama seperti manusia. Itu. Nah, di sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, betul, Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Bapa yang adalah Sang Sumber. Alkitab menjawab itu. Nah, ketika Bapak coba framing kami, kalau Tuhan kami banyak, sekarang saya tanya, Pak, di dalam iman kamu sering dikatakan misalnya di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, kami di situ adalah merujuk kepada Allah. Sekarang saya tanya dengan Bapak, kami itu tunggal apa jamak? Iya, di situ kami itu kan ada malaikat, ada. Iya, tunggal atau jamak? Tunggal atau jamak? Iya, jamak kan kalau Ya kami. udah, berarti banyak toh? Banyak nggak? Iya, jadi Banyak nggak? Sekarang saya tanya, banyak nggak? Tuhannya satu. Oh, kok Tuhannya satu? Sebentar, aku bukakan datanya. Ini bedanya kualitas kita ya teman-teman ya. Sebentar, aku bukakan datanya dulu. Surat 16 ayat yang ke-51. Quran 16 ayat yang ke-51. Quran 16 ayat yang ke-51. Sekarang saya tanya dengan Bapak. Surat An-Nahl ayat yang ke-51. Saya bacakan ya Pak ya. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Pertanyaan saya, yang berfirman di sini siapa Pak? Gimana tadi coba? Yang berfirman di sini siapa? Coba, oke, bacakan ulang. Aduh, nih saya besarkan nih. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Pertanyaan saya, yang berfirman di sini siapa? Allah. Allah. Oke. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Ini firmannya ya. Ini yang disampaikannya. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah. Dia di sini siapa? Hanya Dia Tuhan. Oke, yang berbicara tadi siapa? Sabar. Sebelum saya terlanjur mengucapkan. Bingung. Sekarang gini. Bingung. Enggak. Sebentar. Yang berbicara di situ saya anggap Bapak. Ketika Bapak yang menjelaskan, berarti Bapak akan mengatakan Banyak aku. kayak gini. Banyak ayat-ayat yang seperti itu di dalam Al-Quran. Langsung seketika bingung sebelum saya. Pertanyaan saya, yang berfirman di situ siapa? Allah. Firman-Nya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dialah. Dia di situ siapa? Allah kan. Oke, yang berkata tadi siapa? Iya, makanya itu. Ayat seperti ini
kalau saya belum pahami juga, saya akan tanyakan lagi kepada ustadz saya gitu. Pak, Bapak tahu nggak Pak? Dia itu adalah kata ganti orang ketiga. Bapak tahu nggak sih? Dia itu kata ganti orang ketiga. Kamu nggak boleh artikan ayat kami kayak gitu. Loh, Bapak tadi mengartikan Tuhan kami banyak. Kenapa giliran saya? Yang saya artikan kata dia, Pak. Kata dia di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ganti orang. Di mana saya mengartikan Quran Bapak? Langsung tidak boleh. Tapi dia boleh banyak Tuhan kami. Bapak boleh bilang tadi Tuhan kami banyak. Loh, Bapak tadi bilang Tuhan kami banyak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Allah. Giliran dibalikin, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Jangan play victim lah Pak. Jangan play victim lah. Oke, sekarang saya tanya Pak, di dalam bahasa Indonesia, dia itu kan kata ganti orang, betul atau tidak? Iya, tapi kalau kayak gitu, memang saya belum mengerti itu gimana penyebabnya. Tadi katanya mengerti. Di awal Bapak naik tadi saya tanya, Bapak mengerti atau tidak? Tapi kalau yang kayak yang pasti-pasti saja aku. Yang pasti-pasti gimana yang Bapak paham? Coba, yang pasti-pasti gimana yang Bapak paham? Coba, kira-kira yang pasti-pasti yang Bapak paham yang gimana? Coba Bang Oki mau tanya, kira-kira yang pasti-pasti yang Bapak paham yang seperti apa? Itu kayak itu Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, itu pasti. Kalau memang ada ayat banyak. Oh, berarti yang lain tidak pasti. Berarti ayat Al-Quran yang lain tidak pasti gitu. Semuanya pasti. Cuman kalau kan ada tingkat-tingkat level. Kalau apologet kan sudah. Apologet mana? PST loading itu kalau ditanya imannya nggak pernah mau jawab. Loading itu cuman modal andalannya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Di situ Tuhan Yesus disebut sebagai utusan. Asarehe lagi. Asarehe apa? Asarehe itu ketumbar jane. Giliran udah menghujat, ujung-ujungnya minta maaf. Nggak kayak gitu gini Bang Oki. Mau Bang Oki jelaskan bagaimanapun tentang Tuhan Bang Oki. Tapi di Al-Quran kami sudah dijelaskan bahwa Sebentar dulu, dikit aja. Bahwa Yesus dikit aja, sebentar Pak. Apa? Sebentar Pak, dikit aja Pak. Jangan masuk ke keutusan dulu, nanti Bapak tambah mencret di situ. Dikit aja. Bapak tadi mengatakan, sebentar. Bapak tadi mengatakan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, betul? Oke, batu pun tidak beranak, Pak. Sejak kapan batu beranak? Kapan batu bisa beranak? Loh, betul nggak omongan saya? Nggak. Betul nggak yang saya sampaikan Pak? Batu saja tidak beranak dan tidak diperanakan. Loh, wawasan Bapak yang aneh. Loh, kenapa Bapak emang cerdas? Saya tanya anak hal 51, Bapak nggak tahu apa-apa. Siapa yang Loh Pak, Bapak yang sedang menyamakan. Bapak tadi bilang dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Loh, berarti secara tidak langsung Bang Oki sudah. Sejak kapan? Emang saya ada berkata Yesus tidak beranak dan tidak diperanakan? Emang saya ada ngomong begitu? Tidak beranak. Loh, kan Bapak bilang tadi tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak beranak. Juga tidak beranak. Apa
lagi. Bang Oki, aduh. Loh, Bapak yang tidak cerdas. Katanya Bapak Tapi paham. gini, Bang Oki. Bang Oke, Oki, Pak. gini. Silakan. Kalau di apologet Islam kami kan sudah sebelum naik ke Komal untuk Pak, diskusi. sebentar, Pak, sebentar, Pak. Gini, Sebentar dulu. Mereka- Jangan pakai kata apologet. Tidak ada di dalam Qur'anmu ataupun hadismu berkata apologet. Apologet itu Debater punya orang sudah. Kristen. Nah, jangan pakai apologet. Ya, polemikus. mereka yang saya lihat hampir sudah menguasai seluruh isi Bible. Sedangkan Oki Isi Bibel. Cuman comot-comot Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ditanya imannya terpuntar ke sana kemari. Isi Bibel. Enak-enak aja menguasai isi Bibel. Pak, Sabar. Sedangkan Bang Oki tidak belajar tentang Al-Quran, mungkin penilaian saya. Bapak bilang saya tidak belajar. Bapak punya nggak ini di rumah Bapak? Bapak punya nggak ini di rumah Bapak? Atau mau saya tunjukkan buku-buku lain? Sirah Nabawiyah. Punya nggak di rumah Bapak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Bahas coba. Punya nggak? Bilang tidak belajar. Ini saya lagi pesan lagi yang Ibnu Hisham. Kamu punya nggak? Coba tunjukkan Sirah Nabawiyahmu di rumah. Punya nggak? Punya. Nah, berarti saya lebih belajar dibandingkan Bapak. Bapak orang Islam sendiri tidak punya Sirah Nabawiyah. Saya punya. Mau saya tunjukkan yang lain? Hah? Mau saya tunjukkan yang lain? Banyak ini. Di dalam apa itu? Tidak belajar. Apalagi? Iya. Apalagi? Sudah saya mau turun jadi terakhir saya menyampaikan bahwa Apa? sebanyak apapun Bang Oki menyampaikan isi atau memberitakan isi Bible Anda, tapi di Al-Quran kami sudah membatasi bahwa mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah Jangan sama-samakan Isa dengan Yesus. Kutanya nanti Isamu itu hidup di abad keberapa? Kok Bapak belur? terima kasih. Aduh, Semoga saya mendapatkan sungguh kamu nyata. Kamu belajar nggak tentang Islam? Saya belajar. Saya membaca. Itu kamu nggak punya apa-apa. Itu lihat teman-teman, kadrun di bawah kepanasan. Nekat nyata. Dia bilang iya nekat yang nyata. Kadrun di bawah kepanasan. Kejang-kejang. Teman-teman gak mau bantu-bantu absen kan? Teman-teman yang belum absen, tolong bantu-bantu Bang Oki absen dulu teman-teman. Yang belum absen, teman-teman bantu Bang Oki absen dulu ya guys ya. Boleh bantu Bang Oki absen dulu teman-teman. Yang belum absen silakan teman-teman. Yang belum absen ya silakan. Ya shalom. Yang baru bergabung selamat bergabung. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang belum follow akun Bang Oki boleh di follow dulu teman-teman. Kita naikkan lagi ya. Kita mau naikkan lagi. Oke sebentar kita naikkan. Naga Putih. Iya Naga Putih selamat. Astaga Tuhanku Yesus. Tuhan. Bahwa Islam itu tidak ada keselamatan masuk surga. Boleh saya tunjukkan? Sejak kapan saya mengatakan Islam tidak ada keselamatan? Saya bertanya, di mana jaminan keselamatan di dalam agama Islam? Jangan kau framing, tukang framing kau. Kalau selamat, kalau berarti dalam keselamatan. Itu
Yang saya tanya dengan Anda, di mana jaminan keselamatan? Di mana jaminan keselamatan di dalam Kristen agamamu? bisa menipu Siapa yang bisa menipu? Siapa yang boleh menipu? Siapa? Mau saya tunjukkan siapa penipu sebenarnya? Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan ayatnya? Memang kau lagi orang tidak jelas. Di bawah kau, nggak punya ilmu kau. Nanti aku tunjukkan siapa penipu sebenarnya. Kau udah kejam. Kau marah dengan saya. Bosan dengan kau itu, cuman modal ngeyel. Nanti tiba-tiba sebulan lagi menangis, ya kan? Tiba-tiba kau nangis-nangis Bombay di roomnya si Yuli. Itu kucur-kucur kau nangis gini. Aku terima Tuhan Yesus. Tiba-tiba menghujat. Memang kau lagi nggak jelas, Dirman. Dirman benar-benar lagi tidak jelas. Astaga, ya kan? Kau nanti kucur-kucur Bombay menangis. Itu, aduh, mending yang ama yang tahu ya, ama yang benar aja ya. Itu sama yang benar-benar penghujat ya Bang. Ya sekarang dia jadi penghujat ya. Silakan Bang Tony. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa? Saya belum punya agama. Waduh, silakan dibuka kameranya, Pak. Halo. Ya silakan dibuka kameranya. Oke. Di KTP tertulisnya apa, Pak? KTP Islam, tapi saya tidak pernah menjalankan agama apapun. Kenapa? Alasannya kenapa? Bingung, Bos. Kenapa Bapak tidak menjalankan agama Islam dengan benar? Kenapa, Pak? Saya nggak pernah belajar. Terus? Ya mau bertanya aja. Jadi Bapak kenapa nggak bertanya tentang Islam? Ya lagi mencari ini. Oh, lagi mencari. Silakan. Apa yang Bapak mau tanya sama saya? Mau mencari agama yang benar dan Tuhan yang benar gimana? Ya silakan. Apa yang Bapak mau tanya? Tuhan yang benar siapa? Jadi saya pengen tahu itu Tuhan yang maha perkasa, yang maha hidup, maha kuasa itu kayak gimana coba Bang Oki? Oke. Saya ambil kesimpulan Tuhan yang benar aja Pak ya. Tuhan yang benar ya. Saya ambil kesimpulan sih begitu. Tuhan yang benar itu Pak. Tuhan yang mengajarkan kita, yang pasti mengajarkan kita hal-hal yang benar. Maka kenapa saya percaya Pak, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, misalnya salah satunya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus melarang kita untuk bercerai, bahkan Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk menikah lebih dari satu. Tidak boleh ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak. Satu-satunya yang berani mengatakan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar? Kalau saya sekarang mengasihi Pak Tony, itu biasa untuk saya. Ya, karena Pak Tony naik ke komal saya baik-baik. Itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kami sangat-sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tidak sekedar mengasihi, tetapi disuruh mendoakan orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita. Kenapa saya percaya? Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Bapak kena pelanggaran kan? Ngerokok terus. Naik lagi Pak. Naik lagi Pak. Naik lagi silakan Pak. Silakan naik lagi. Apa kau bilang Oteng? Kenapa? Izin record Bang Oki nggak perlu minta izin Bang, yang mau record aja. Boleh langsung record aja, nggak perlu minta izin ya teman-teman ya. Silakan.
Ya silakan dibuka kameranya. Jangan ngerokok dulu Bang Tony, nanti kena pelanggaran lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi Pak, kenapa saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kami sangat-sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan tidak mengasihi saja disuruh mendoakan orang yang membenci kita. Itu ajaran yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kami Pak, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Enggak pernah Tuhan Yesus mengajarkan kami Pak untuk memerangi orang-orang. Silakan Pak. Ya tapi dengan kata orang-orang Yesus itu pernah mati. Loh, betul. Tuhan Yesus itu mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan saya sebagai orang Kristen percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak mampu mengalahkan kuasa maut, tidak mampu bangkit, saya tidak percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, maka saya percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bang, maunya Tuhan itu yang kuasa, tanpa berbuat, tanpa harus kematian, tanpa bertindak itu dia terjadi. Loh kok Tuhan harus mengikuti maunya Bapak? Ya, saya tidak mengikuti agama. Loh berarti menurut Bapak Tuhan Yesus itu lemah gitu? Iya, mati. Loh, dia menyerahkan nyawanya. Yohanes pasal 10 ayat 17. Dia menyerahkan nyawanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku, melainkan aku menyerahkannya, dan aku berkuasa menyerahkannya, berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18. Jelas dikatakan. Ya makanya dari itu Bang. Hah? Makanya dari itu saya rasa itu Yesus juga lemah karena ibaratnya mampu ditangkap, Pak, yang lemah itu yang tidak sanggup menyatakan dirinya ke dalam dunia ini, itu yang pertama. Yang lemah itu yang tidak mampu bangkit dari kematian sampai detik ini, itu yang lemah. Saya tuh maunya Tuhannya itu tanpa berbuat, tanpa dia menyerahkan diri, tanpa itu dia tuh ucapannya tuh langsung terjadi tanpa berbuat apa-apa. Sekedar ucapan langsung terjadi. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu Pak, Tuhan Yesus datang ke dunia ini Bapak harus tahu ya. Sebentar ya, ini saya harus jelaskan ini kasihan Bapak ini sangat-sangat tersesat sekali teman-teman. Sebentar ya. Ini Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 ya kalau nggak salah. Sebentar aku bukakan dulu. Ini Pak. Ini apa ya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, baca ini Pak, lihat ke sini Pak, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini semua Pak? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Iya Pak. Makanya dari itu saya nggak percaya karena Yesus itu bisa mati. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ketika kamu tidak percaya,
Ya. orang terdahulu. Ketika Bapak tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, maka Bapak akan mati di dalam kebinasaan. Sesimpel itu. Yang penting saya sudah menjelaskannya kepada Bapak. Jangan Bapak menggiring Tuhan mengikuti kemauan Bapak. Makanya Bapak tersesat. Tuhan kok harus mengikuti kemauan Bapak. Ya, itu. Ada lagi? Ya itu Bang, saya lagi mencari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Ya, makanya buka hati Bapak untuk mengenal siapa Tuhan yang benar. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus suatu saat akan bekerja di dalam kehidupan Bapak. Itu aja. Ya, terima kasih banyak Pak. Kalau Bapak mau bikin Tuhan yang sesuai dengan kehendak Bapak, Bapak cari patung, Bapak masukkan patung itu ke dalam goa, Bapak jadikanlah dia Tuhan yang sesuai dengan kehendak Bapak. Masa patung jadikan Ya aku nggak tahu, Bapak masukkan aja ke dalam goa, ya kan? Oke, terima kasih. Tuhan kok harus mengikuti kehendak Bapak, ya kan? Cari Tuhan yang, ya benar ya teman-teman ya. Makin lama ini makin parah ini kadron ini, serius. Makin lama makin parah ini. Teman-teman bantu di tap-tap layarnya teman-teman, yuk diposting-posting ulang dulu guys, di share-share ulang. Kok targetku tiba-tiba udah selesai? Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut satu orang lagi ya teman-teman ya. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi ya. Males ya. Kalau males Andi keluar lah. Itu dari sini. Ya Septia Putri selamat malam. Buka kameranya silakan. Septia Putri. Septia Putri, buka kameranya silakan. Malah turun. Naikin orang pandai, Pak. Saya juga pengennya orang yang pandai, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, dari tadi nggak ada yang pandai. Ya, Bang Ospot ya. Bang Ospot nih loh meminta sesuatu yang mustahil saya dapatkan loh, Pak. Gimana sih, Pak? Mustahil dapat orang pandai, Pak. Ya, Bang Ojol, selamat malam. Selamat malam, Ya. Bang Oki. Agamanya Kembali apa? lagi, Bang Oki. Saya Islam. Ya, silakan dibuka kameranya, Bang Ojol, silakan. Saya Islam. Buka kameranya, Bang. Udah bisa buka kamera belum? Belum bisa buka, Bang Oki ya? Oh, pakai akun lain lah, Bang. Belum. Pakai akun lain lah. Ya, belum bisa. Pakai akun yang Akun pertama lain aja. Pakai akun lain aja. Ya, oke, yuk. Yang bisa buka kamera ya. Yuk, oke. Oke, makasih Bang Oki. Ya, sama-sama. Ya, salam teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua, guys. Ya, teman-teman ya. Kita naikkan lagi. Shalom Bang. Oh ya, salam. Kristen ya? Kok enggak saya buka kamera udah bisa belum Bang? Sebentar aku cek dulu. Belum bisa, Bangku. Mohon maaf. Ada yang mau iya. disampaikan Udah, sedikit udah. apa? Oke Bang, makasih. Apa yang mau disampaikan sedikit silakan. Enggak Bang, cuman nanya udah bisa pakai kamera atau belum? Oke, belum Abangku. Oke, Ya, teman-teman, biar Abang Burung Cadet sebentar, Bang, di situ, Bang. Biar Abang Burung Cadet bisa buka kamera, Abang Kristen kan? Bantu di follow teman-teman yang belum follow akun Bang Cadet, boleh bantu di follow biar beliau bisa buka kamera ya. Teman-teman, boleh bantu di follow akun Bang Cadet biar dia buka kamera tuh. Udah di follow beberapa orang tuh, Bang. Terima kasih banyak ya Bang Cadet ya. Oke Bang, makasih. Oke, selamat malam. Shalom. Sebentar. Kita naikkan lagi, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, cinta Tuhan. Agamanya apa? Selamat malam. Agamanya apa? Saya Katolik. Oke, silakan dibuka kameranya, Bapak. Sini gelap, Bang. Enggak apa ya? Oke, di bawah, Pak.
Bang Niki RK enggak jadi Kak. Kak Angelo kayaknya nggak ada kabar, nggak jadi ya Kak. Masalah itu nggak jadi. Tapi sih Bang RK siap-siap aja. Kalau Bang RK sih siap-siap aja. Bang Tikus Kurap namanya loh, masa namanya Tikus Kurap? Mohon maaf ya Pak, aku jadi rada-rada nggak enak ini nyebutin nama Bapak ini kan, gitu. Oke, kita naikkan lagi. Terima kasih banyak Pak Tikus Kurap, teman-teman yang udah tap layar membagikan live ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom, shalom yang baru bergabung. Bang Sandi, selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa? Agamanya Islam, Bang. Silakan dibuka kameranya. Bagaimana, Bang? Silakan dibuka kameranya, Bangku. Buka kamera. Ini saya udah undang, tinggal abang klik simpan di situ, itu langsung kebuka sendiri kameranya. Oh iya. Silakan Pak, silakan. Iya, shalom teman-teman yang baru bergabung. Silakan Pak, lama sekali Pak, lagi ngapain? Oke, Bang Sandi agamanya Islam. Ya. Sebelum kita berdiskusi, saya mau tanya dulu, Bapak paham gak dengan iman Bapak? Paham dong sedikit-sedikit. Paham dong. Oke, silakan. Apa yang Bapak mau tanya tentang iman Kristen? Silakan. Silakan Pak, apa yang mau ditanya? Bertanya. Saya di sini kan bukan cuma untuk berdebat. Enggak, kita nggak berdebat. Jangan berdebat Pak, jangan berdebat. Kita berdiskusi. Apa yang Bapak mau tanya? Mau bertanya, kenapa Tuhan Anda itu dilahirkan? Kenapa Tuhan Anda itu dilahirkan? Ya, Sang Firman yang mengambil rupa manusia itu, Sang Firman yang mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 pasal di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika Sang Firman itu ingin mengambil rupa manusia, maka dia harus dilahirkan, Pak. Itu enggak mungkin kan manusia itu tidak dilahirkan, karena berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini punya dui natur. Tuhan Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai dui natur yang sepenuhnya manusia ini Pak, Tuhan Yesus itu harus dilahirkan. Itu. Berarti Tuhan Anda itu yang menciptakan siapa? Apa Pak? Berarti Tuhan Anda itu tercipta. Oke, Yohanes 8 ayat yang ke-58, sesungguhnya aku ada sebelum Abraham ada. Tuhan Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Yohanes 17 ayat yang ke-5, sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa dia Pak. Yohanes 17 ayat yang Yohanes 1 ayat yang ketiga. Berarti Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Yesus. Yesus. Oh. Pak, Berarti Pak gini Pak. Bunda Maria melahirkan Pak gini Tuhan. Pak. Pak gini Pak. Bapak bertanya itu dirangkum jadi satu pertanyaan yang utuh. Jangan Bapak mengintrogasi saya. Ya, rangkum satu pertanyaan Bapak jadi satu pertanyaan yang utuh. Habis itu kutanya Bapak satu kali. Silakan. Ini Bapak udah tanya 5 kali nih sama saya nih. Silakan. Ya bingung aja karena Tuhan tuh kok bisa dilahirkan. Bertanya kok malah bingung. Saya suruh Bapak rangkum satu pertanyaan Bapak jadi satu pertanyaan yang utuh. Biar saya jawabnya sekalian. Ya, tentu. Jadi jangan Bapak menginterogasi saya. Ini bukan menginterogasi, ini saya mau bertanya.
Ya. Apakah ada pertanyaannya? Ada Oke. jawabannya. Bapak mengatakan tadi apakah Tuhan Yesus itu diciptakan? Tuhan Yesus itu menciptakan segala sesuatu, Pak. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan di dalam iman Bapak? Berarti Tuhan Enggak, Anda itu jawab dulu. manusia. Jawab, Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Oke, sekarang saya tanya dengan Bapak, siapa yang menciptakan di dalam iman Bapak? Menciptakan di dalam iman saya, Ya, siapa yang menciptakan? saya sendiri. Yang menciptakan dunia ini siapa? Bapak. Bapak tadi bilang iman. Siapa yang menciptakan di dalam iman Bapak? Di dalam agama Islam itu siapa yang menciptakan? Astaga. Tentunya yang menciptakan ya Rasulullah. Oh, Nabi Muhammad menciptakan. Sejak kapan Nabi Muhammad menciptakan dunia, Pak? Pak, sejak kapan Nabi Muhammad menciptakan dunia, Pak? Pak, berarti Bapak menuhankan Nabi Muhammad begitu? Tidak. Pak, lah terus kenapa Bapak Siapa mengatakan yang kalau menguatkan Anda yang menjadikan terus kenapa manusia? terus kenapa Bapak mengatakan Menjawab pertanyaan saya. enggak? Terus kenapa Bapak mengatakan kalau Nabi Muhammad itu menciptakan dunia? Saya tidak bilang Nabi Muhammad itu menciptakan dunia. Loh, kan saya tanya siapa yang menciptakan di dalam iman Bapak, di dalam agama Bapak itu? Siapa yang menciptakan dunia ini loh, Pak? Astagfirullahaladzim, ampuni aku Tuhan. Inilah kualitas kadrun. Tuhan saya dan juga Tuhan Anda. Di mana datanya kalau Allah menciptakan dunia? Dengan cara apa Allah mau menciptakan dunia? Jawab. Dengan cara apa Allah mau menciptakan dunia? Ya karena saya tidak bisa menjawab, lebih baik saya diam. Ngaku. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Saya tunjukkan dengan Bapak. Oke. Nih ya. Nih saya tunjukkan nih. Bapak dengar baik-baik ya. Bapak dengar baik-baik ini ya. Hadis Bukhari 6862, derajatnya sahih. Rasulullah bersabda, tangan Allah selalu penuh dan tidak kurang karena memberi nafkah dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Beliau bersabda lagi, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan saya, Pak, Allahmu belanja apa ketika menciptakan langit dan bumi? Pak, Bapak, Ya. Allahmu belanja apa ketika menciptakan langit dan bumi? Pak, Iya ya. di bawah lah kok Pak. Kosong kali kok Pak. Kosong dikit tuh boleh lah Pak. Tapi jangan kosong terlalu banyak. Nah ini pelajaran. Teman-teman Kristen, ini pelajaran ya. Buat teman-teman ya. Ini bukti nyata nih. Ini pelajaran nih guys. Ini buat teman-teman pelajaran ya. Jadi mereka ini sok-sokan lebih memahami kitab kita, lebih memahami agama kita, sok-sokan. Tapi ketika ditanya imannya, itu nggak akan mampu menjawab. Dibilangin Nabi lah yang menciptakan tadi. Inilah keanehannya teman-teman. Itu. Coba kalian tanyalah tentang imannya. Coba.
Gitu. Iya, cuman nambah-nambah istri doang. Nambah istri cuman. Tikus kurap, terima kasih banyak. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kita mau iklan lagi ya. Kita mau iklan lagi karena tanggal 14 sudah sebentar lagi guys. Kita mau iklan sebentar ya teman-teman, boleh ya? Boleh ya, 1 menit ya. Boleh 1 menit iklan dulu teman-teman. Sebentar, kita mau ada iklan guys. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Ya, kita punya acara Natal di tanggal 14 Desember 2025. Acara kita berbagi di panti asuhan teman-teman. Kita mau berbagi di panti asuhannya. Nanti kita akan siarkan secara live. Buat teman-teman yang mau support untuk acara berbagi berkat di panti asuhan di tanggal 14 Desember 2025, teman-teman boleh screenshot itu rekening si bank Bang Oki. Teman-teman boleh arahkan donasinya ke si bank ini ya. Teman-teman boleh screenshot. Jadi kita akan bikin acaranya itu di tanggal 14 Desember 2025. Buat teman-teman yang tergerak hatinya ingin berbagi berkat buat adik-adik kita di panti asuhan, teman-teman boleh screenshot ini. Nanti kita akan belikan baju-baju baru buat adik-adik kita yang ada di panti asuhan ya teman-teman ya. Gitu. Ini nomor rekeningnya, nomor rekening si bank. Teman-teman yang mau support boleh ke nomor rekening si bank ya. Atas namanya Oki Saputra. Itu teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, shalom yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Udah berapa jam kita live guys? Udah berapa jam kita live-nya teman-teman? Udah hampir 2,5 jam. Dapat 1 juta sumbangan. Maksudnya gimana? Dapat 1 juta sumbangan. Terima kasih yang udah support 1 juta kalau ada. Gitu. Terima kasih ya teman-teman. Shalom Bang Oki, shalom teman-teman semua, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua guys. Kadrun kok jadi kepanasan? Iya, Kadrun makin kepanasan. Ya, Kadrun makin kepanasan guys. Itu. Oke, buat teman-teman Kristen, kita udah live hampir 3 jam. Tenggorokan juga udah mulai kering. Bang Tikus Kurap, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support. Buat teman-teman yang selalu memberkati Bang Oki, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Buat teman-teman, saya cuma mau sampaikan pesan terakhir saya. Untuk orang-orang yang sampai detik ini masih posting macam-macam di usaha saya, masih posting macam-macam di usaha saya mau sampaikan, itu tidak akan membuat saya mundur memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalian boleh fitnah usaha saya menjual makanan yang tidak halal, itu tidak akan membuat saya mundur memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Saya akan tetap beritakan kebenaran firman Tuhan karena saya yakin dan percaya Ibrani 11 ayat yang pertama itu berlaku di dalam kehidupan saya. Saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan saya dan keluarga ya. Silahkan kalian fitnah terus-terusan warung saya, kalian hack media sosial saya, silahkan, nggak apa-apa. Kalian fitnah warung nasi goreng kami menjual sesuatu yang tidak halal, tidak masalah. Saya tidak akan menghakimimu, saya tidak akan mendoakanmu yang macam-macam. Saya cuma mendoakan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kamu dan keluarga. Semoga Tuhan Yesus menjamah hatimu supaya kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan terbesar. Tapi saya ingatkan, itu tidak akan membuat saya mundur berapologet. Saya akan tetap beritakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Burung di udara Tuhan Yesus pelihara, apalagi saya dan keluarga yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya di tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan Yesus akan menjagai kami semua ya. Tugas kita mengampuni, mendoakan, dan memberkati. Itu yang menjadi tugas kita teman-teman. Kita tidak punya tugas dan kewajiban untuk menghakimi, tapi sebagai orang Kristen, tugas dan kewajiban kita